Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mas Parta dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mempresentasikan chapter 24 mengenai Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felicitas Jesaria Rista Jeselin dengan NIM 2018-12-11-075 dan selanjutnya Dengan saya Hepri Kaulandari dengan NIM 2018-12-11-11-006. Saya Delia Utami Putri dengan NIM 2018-12-11-011. Saya Sherly Kaptiano 2018-12-11-018. Saya Shania Anastasia Syafputri dengan NIM 2018-12-11-048. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hesti. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang slide 3. Presentasi dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Setelah mempelajari bab ini, Anda harus dapat menjelaskan prinsip pengungkapan penuh dan bagaimana penerapannya. Diskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi dengan pihak terkait, peristiwa selanjutnya, dan segmen bisnis utama, dan pelaporan sementaranya. Yang ketiga, identifikasi pengungkapan utama dalam pelaporan auditor dan tanggung jawab manajemen untuk laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan masalah pelaporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya, preview dari chapter 24 ini adalah kita akan belajar mengenai full disclosure principle, disclosure issue, auditor and management report, dan current reporting issue. Selanjutnya, full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh menuntut pelaporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang memiliki informasi. Bencana keuangan di Mahindra Satyam di Indonesia dan Societe Generale menyoroti sulitnya penerapan prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya, full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh. Yang pertama adalah basic financial statement. Yang pertama itu financial statement, statement of the financial position, income statement, statement of cash flow, statement of change in equity. Yang kedua adalah notes to financial statement. Contohnya adalah kebijakan akuntansi, kemungkinan, metode persediaan, jumlah saham yang beredar, dan langkah-langkah alternatif seperti nilai wajar dari barang yang dikenai biaya historis. Berikutnya adalah area affected by existing IASB rules. Contohnya, mengubah pengungkapan harga informasi cadangan, minyak, dan gas. Berikutnya adalah financial reporting. Contohnya adalah komentar manajemen, surat kepada pemegang saham. Dan yang terakhir adalah mencakup kesemuanya adalah all information useful for investment, credit, and similar decision. Contohnya adalah diskusi dalam kompetisi, analisis laporan, statistik ekonomi, dan artikel baru tentang perusahaan. Selanjutnya, full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh memiliki peningkatan dalam persyaratan pelaporan. Alasannya adalah kompleksitas lingkungan bisnis, kebutuhan untuk informasi yang tepat dan tepat waktu, dan akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Konsep yang mendasari survei menunjukkan bahwa untuk memenuhi perubahan kebutuhan pengguna pelaporan bisnis harus memberikan informasi yang lebih berwawasan ke depan, lebih fokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang termasuk langkah-langkah non-finansial. Dan yang terakhir adalah menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Selanjutnya, differential disclosure atau pengungkapan diferensial. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah
UKM. UKM kurang kompleks dalam beberapa hal, seperti topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan, mengizinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan. Dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit secara signifikan. Revisi pada IFRS untuk UKM akan dibatasi 3 tahun sekali. Selanjutnya, Notes to the Financial Statement atau catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah cara memperkuat dan menjelaskan item-item yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Yang pertama adalah accounting policy atau kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi, seperti ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Selanjutnya, common notes atau catatan umum. Contohnya, inventaris, perumahan, tanaman dan peralatan, klaim kreditor, klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak pensiun dan sewa tangguhan, perubahan prinsip akuntansi. Selanjutnya, disclosure isu atau masalah pengungkapan. Yang pertama adalah disclosure of special transaction or event atau pengungkapan transaksi atau acara khusus. Yang pertama adalah transaksi dengan pihak terkait, seperti sifat hubungan, jumlah transaksi dan saldo terutang, penyisihan piutang ragu-ragu, beban yang diakui selama periode berjalan sehubungan dengan kredit macet atau diragukan dari pihak terkait, dan kesalahan dan penipuan. Selanjutnya, acara setelah periode pelaporan atau peristiwa selanjutnya. Pada contohnya pada Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 itu menggunakan financial statement period. Peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada laporan pada posisi keuangan. Berikutnya adalah pada saat tanggal 31 2019 sampai Maret tanggal 3 2020 itu menggunakan subsequent event period atau peristiwa selanjutnya. Peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pelaporan untuk perusahaan dan beragam. Investor dan analis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen penyusunan. Office Equipment and Auto Part Companies. Itu contohnya di sini net sales-nya dia itu 78,8. Lalu office equipment-nya 18. Lalu auto part-nya 10,8. Lalu manufacturing cost-nya inventories beginning-nya 12,3, office equipment-nya 4,0, dan auto part-nya 4,3. Lalu materials and service-nya 38,9, lalu office equipment-nya 10,8, sehingga auto part-nya 28,1. Wage-nya consolidate-nya 12,9, office equipment-nya 3,8. Inventories ending-nya sebagai pengurang itu 13,3, office equipment-nya 3,9, lalu auto part-nya 9,4. Sehingga consolidate office equipment-nya 50,8 dan 14,7. Lalu auto part-nya 36,1. Selling and administrative expense-nya 12,1, office equipment-nya 1,6 dan auto part-nya 10,5. Sehingga total operating expense-nya consolidate itu sama dengan 62,9, lalu office equipment 16,3, lalu auto part 14,6. Sehingga income before tax adalah yang bagian consolidate itu 15,9, office equipment itu 1,7, auto part-nya itu 14,2. Lalu income tax-nya itu
Yang consolidated itu 9,3, office equipment 1,0, lalu auto part-nya 8,3. Selanjutnya, slide 14 itu tuh tentang masalah pengungkapan. Itu tujuan pelaporan informasi tersegmentasi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda. Di mana perusahaan beroperasi memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna lebih memahami kinerja perusahaan, lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan, dan yang terakhir adalah buat penilaian yang lengkap tentang perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Delia. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya Delia akan menjelaskan dari slide 15 hingga slide 24. Dari disclosure issues ini ada basic principle atau prinsip dasar. Itu IRFS mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Perusahaan dapat memenuhi tujuan laporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen. Next. Terus ada pengidentifikasi segmen operasi. Dari segmen operasi ini, komponen dari suatu perusahaan pertama yang terlibat dalam kegiatan bisnis, dari mana ia memperoleh pendapatan dan pengeluaran biaya. Terus kedua, ada hasil operasi siapa yang ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan operasional perusahaan. Terus yang ketiga itu ada untuk tersedia informasi keuangannya terpisah. Next. Terus ada segmen operasi yang dianggap signifikan dan karenanya merupakan segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi suatu atau lebih dari ambang kuantitatif. Sebagai berikut. Pertama itu penghasilannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Terus kedua itu ada jumlah absolut dari laba atau rugi adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar. Dalam jumlah absolut dari laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak menimbulkan kerugian, atau kerugian gabungan dari semua operasi segmen yang melaporkan kerugian. Terus ada yang ketiga itu aset yang dapat diidentifikasikan dalam 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Next. Dalam penerapannya, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar dari bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil yang disegmentasi harus sama atau melebihi 75% dari penjualan gabungan untuk pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Terus yang kedua, IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas yang wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Next. Nah, di sini ada contohnya. Jadi, buat revenue testnya, ini kan dari 10% dikali 2.150 dari penambahan total revenue segmentasi A, B, C, D, E, F. Itu kan total 2.150 dikali 10% dari ketentuan yang tadi. Terus itu sama dengan 215 karena C, D, dan E itu memenuhi tes itu karena dari total revenue tesnya itu melebihi dari 215 euro, jadi memenuhi buat segmen C, D, dan E. Next. Buat operating profit loss testnya, itu karena ketentuannya 10%, dikali 90 euro, sama dengan 9 euro. Berarti untuk yang memenuhi itu dari segmen A, C, D, dan E. Next.
Buat identifiable asset test-nya itu 10% dikali 970 sama dengan 97 euro. Yang memenuhi segmennya itu adalah segmennya itu C, D, dan E. Karena 97 karena segmen A, B, dan F itu kurang dari 97. Next. Oleh karena itu, segmen pelaporan adalah A, C, D, dan E dengan asumsi bahwa keempat segmen tersebut memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% dari tes penjualan gabungan. Next. Nah, 75% dari tes penjualan gabungan itu didapat dari 75% dikali 2.150 euro dari total revenue sebesar 1.612,50 euro. Next. Prinsip pengukuran itu, prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama atau di seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait, mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Next. Ada segmen information report, itu IASB mengharuskan perusahaan melaporkan hal berikut. Pertama, ada informasi umum tentang segmen operasi, terus ada laba dan rugi segmen dan informasi terkait. Ketiga, ada aset dan liability segmen. Keempat, ada rekonsiliasi. Kelima, ada informasi tentang produk dan layanan dan area geografis. Keenam, itu ada pelanggaran utama. Next. Ada interim report, yaitu laporan sementara. Periode pertanggungjawaban kurang dari 1 tahun, IRFS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskret. Itu pertama, ada perlakuan setiap periode sementara sebagai periode akuntansi yang terpisah. Kedua, mengikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Ketiga, ada laporan transaksi akuntansi pada saat terjadi, dan pengakuan biaya yang tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Serleka akan menjelaskan tentang pengungkapan masalah dari slide 27 sampai slide 38. Jadi, yang di sini itu ada pengungkapan masalah. Masalah yang unik itu akan dilaporkan pada laporan sederhana. Contohnya itu pajak penghasilan dan musiman. Selanjutnya, di sini itu ada laporan tentang auditor dan manajemen. Jadi, pendapat yang tidak dapat dimodifikasi itu, seorang auditor harus mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan laporan yang keuangan dengan pendapat wajar yang sesuai dengan IFRS. Pendapat lain-lain itu, yang pertama itu pendapat kualifikasi, yang kedua merugikan, yang ketiga itu penolakan. Selanjutnya, ini contoh laporan auditor. Selanjutnya, laporan auditor. Jadi itu banyak kejadian yang tidak dapat tidak berefek pada laporan keuangannya itu karena pendapat auditor yang tidak wajar dan memungkinkan auditor harus menambahkan beberapa penjelasan pada laporan yang diaudit tersebut. Yang pertama itu going concern, keberlangsungan perusahaan atau berkelanjutan. Yang kedua itu lack of consistency, yaitu kurangnya konsistensi. Dan yang ketiga itu emphasis of matter, itu kayak materi yang berlebihan. Slide 31. Pendapat yang dikualifikasi itu berisi pengecualian terhadap opini standar dan
keadaan dari pendapat kualifikasi itu biasanya meliputi yang pertama itu keterbatasan ruang lingkup, yang kedua itu laporan tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar dikarenakan kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima, yang kedua itu pengungkapan yang tidak memadai. Selanjutnya, slide 32 itu adverse opinion atau pendapat yang merugikan. Pendapat yang merugikan itu diperlukan dalam laporan di mana pengecualian untuk penyajian yang secara wajar sangat penting sehingga dalam penilaian auditor independen pendapat yang memenuhi syarat tidak dibenarkan. Contohnya itu yang pertama laporan keuangan yang ditampilkan sesuai dengan IFRS. Yang kedua itu laporan tersebut jarang karena sebagian besar perusahaan itu mengubah standar akuntansinya yang agar sesuai dengan IFRS. Yang ketiga itu regulator pasar tidak mengizinkan bahwa perusahaan tersebut yang terdaftar di bursa memiliki pendapat negatif. Selanjutnya, disclaimer of an opinion. Itu kayak penolakan pendapat. Jadi auditor itu bisa telah mengumpulkan sedikit informasi tentang laporan yang mereka audit sehingga tidak ada pendapat yang mereka tidak ada pengungkapan. Selanjutnya, slide 34 itu komentar manajemen. Komentar manajemen ini membantu menginterpretasikan atau menjelaskan bagaimana posisi keuangan, yang kedua itu kinerja laporan keuangan dan arus kas pada perusahaan. Jadi, laporan semacam itu dapat mencakup peninjauan terhadap yang pertama itu faktor utama dan influensi yang menentukan kinerja keuangan. Yang kedua itu sumber dana perusahaan dan ditargetkan dari rasio terhadap ekuitas, rasio utang terhadap ekuitas. Yang ketiga itu sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Next, manajemen responsibility for financial statement. Jadi di sini itu tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen itu menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta menciptakan efektivitas dalam mengelola pengendalian di dalam perusahaan tersebut. Jadi seorang auditor itu harus independen terhadap apa yang diungkapkan pada laporan keuangan yang telah disiapkan sesuai dengan IFRS. Selanjutnya, yang di sini itu reporting of financial forecast and projection. Ini laporan tentang peramalan dan proyeksi. Laporan peramalan itu adalah prospektif laporan keuangan yang disajikan, di mana perusahaan mengharapkan posisi keuangan itu dan posisi dan operasional perusahaan dan setelah laporan keuangan perusahaan itu bagus. Yang kedua itu laporan proyeksi. Jadi prospektif dari laporan keuangan yang ditampilkan di mana perusahaan tersebut memberikan asumsi hipotesis yang entiti tersebut dapat mengekspektasikan bagaimana posisi keuangan yang menghasilkan kegiatan operasional dan arus kas perusahaan. Dan proyeksi finansial itu sesuai dengan regulator yang telah dibangun dari peraturan safe harbor. Next. Internet financial reporting. Jadi laporan keuangan dalam internet atau secara digital. Itu jadi banyak perusahaan yang menggunakan website dengan link dapat menuju laporan keuangan. Di antaranya itu, yang pertama, perusahaan mengizinkan bagi karyawannya itu berkomunikasi secara mudah dan cepat dengan pengguna. Yang kedua itu, perusahaan juga mengizinkan pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari web
atau search engines yang mereka gunakan. Yang ketiga, dan dia juga membantu dapat membuat laporan keuangan itu sehingga lebih relevan dan disetujui dari perusahaan itu untuk dilaporkan dengan data-data yang terkait dan sesuai dengan waktu yang tepat. Next. Fraudulent financial reporting, pelaporan keuangan palsu. Laporan keuangan palsu itu bisa dapat disengaja atau juga karyawannya yang terlalu bercepat-cepat mengerjakannya. Baik melalui tindakan atau kelalaian dari karyawannya yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan perusahaan. Penipuan tersebut sudah terjadi pada beberapa perusahaan. Yang pertama itu Parmalat atau ITE, Mahindra Satyam, IND, dan Societe Generale FRN yang itu menunjukkan lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah laporan keuangan palsu ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shania. Perkenalkan, nama saya Shania Anastasia. Saya akan menjelaskan slide 39 sampai 49. Jadi di slide 39 ini ada fraudulent financial reporting atau pelaporan keuangan palsu. Di ilustrasi 24.11 ini menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan ekonomi. Yang pertama itu ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Jadi persen dari semua responden yaitu lebih tinggi di tahun 2014. Jadi di tahun 2016 itu sudah menurun persentasenya. Yang kedua ada cybercrime. Cybercrime ini adalah kejahatan dunia maya. Kalau cybercrime ini persen dari semua respondennya lebih tinggi di tahun 2016. Jadi persentasenya meningkat di tahun 2014. Dari tahun 2014. Kalau yang ketiga ada bribery and corruption atau penyuapan uang dan korupsi. Persen dari semua respondennya lebih tinggi di tahun 2014, jadi di tahun 2016 sudah menurun. Yang keempat ada procurement fraud, penipuan pengadaan, itu persen dari semua respondennya lebih tinggi di tahun 2014, jadi tahun 2016 sudah menurun. Yang kelima ada accounting fraud atau penipuan akuntansi, persen dari semua respondennya lebih tinggi di tahun 2014, jadi 2016 juga sudah menurun. Yang terakhir ada human resource fraud atau penipuan sumber daya manusia, itu persentasenya lebih tinggi di 2014, jadi tahun 2016 juga sudah menurun. Next. Slide 40 masih membahas tentang pelaporan keuangan palsu. Ini membahas tentang penyebab pelaporan keuangan palsunya. Jadi penyebab umumnya itu adalah keinginan, yang pertama tuh ada keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman. Atau yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari berbagai jenis atau beberapa jenis seperti kompensasi, tambahan, atau promosi. Next. Slide 41 membahas tentang penyebab pelaporan keuangan palsu, tentang peluang umum untuk pelaporan keuangan yang curang, yaitu ada 5. Yang pertama, tidak adanya dewan direksi atau komite audit. Yang kedua, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Yang ketiga, transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Yang keempat, estimasi akuntansi membutuhkan penilaian yang signifikan. Yang kelima, staf audit internal yang tidak efektif. Next. Di slide 42 ini membahas tentang Appendix 24A, tentang Basic Financial Statement Analysis. Jadi tentang analisis laporan keuangan dasar. Di Learning Objective 5, itu jelaskan analisis dalam laporan keuangan. Jadi kita membahas tentang perspektif on financial statement analysis atau perspektif analisis laporan keuangan. Diperlukan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Ketahui pernyataan yang ingin Anda temukan jawabannya. Yang kedua, ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rahasia dan perbandingan tertentu. Jadi, bandingkan dan cocokkan nomor 1 dan 2 di atas. Dengan pencocokan seperti itu, analisis pernyataannya akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Next.
Analisis mencakup pemahaman itu ada 3. Yang pertama laporan keuangan masa lalu, yang kedua rasio tunggal dengan sendirinya tidak akan sangat berguna, yang ketiga kesadaran akan batasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Next. Ini ada major types of ratio atau jenis rasio utama. Yang pertama itu ada rasio likuiditas atau ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua ada rasio aktivitas, ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas atau ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat ada coverage ratio atau rasio cakupan, itu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang. Next. Di slide 45 ini ada rasio analisis. Yang pertama itu rasio liquidity atau likuiditas. Yang pertama itu current ratio. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Ini referensinya dari chapter 13. Yang kedua itu ada quick or asset test ratio. Rumusnya cash ditambah short term investment ditambah account receivable net dibagi dengan current liabilities. Referensinya dari chapter 13. Yang ketiga ada current cash debt coverage. Itu rumusnya net cash provided by operating activities dibagi dengan average current liabilities. Referensinya dari chapter 5. Next. Ada untuk rasio aktivitas, itu yang keempat ada account receivable turnover. Rumusnya net sales dibagi dengan average net account receivable, referensi dari chapter 7. Yang kelima ada inventory turnover atau cost of goods sold dibagi dengan average inventory chapter 9, referensinya. Yang keenam itu ada asset turnover, itu dengan rumus net sales dibagi average total asset, referensi dari chapter 11. Next. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, yang ketujuh itu ada profit margin on sales, itu rumusnya net income dibagi net sales, referensinya chapter 11. Yang ke-8 ada return on asset, rumusnya itu net income dibagi average total asset, referensi dari chapter 11 juga. Yang ke-9 ada return on ordinary share capital equity, rumusnya net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan average shareholders equity ordinary. Referensi dari chapter 15. Yang ke-10 ada earning per share, rumusnya net income dibagi preference dividends dibagi dengan weighted average shares outstanding, referensinya chapter 16. Dan yang ke-11 ada payout ratio dengan rumus cash dividends dibagi dengan net income, referensinya dari chapter 15. Next. Yang terakhir, coverage atau rasio cakupan. Yang ke-12 ada debt to asset ratio dengan rumus total liabilities dibagi total aset, referensi dari chapter 14. Yang ke-13 ada time interest earned dengan rumus net income ditambah interest expense ditambah dengan income tax expense dibagi dengan interest expense, referensi dari chapter 14. Yang ke-14 ada cash debt coverage, itu dengan rumus net cash provided by operating activities dibagi dengan average total liabilities, referensi dari chapter 5. Dan ada book value per share dengan rumus shareholders equity ordinary outstanding share, itu referensi dari chapter 15. Next. Di slide 49 ini membahas tentang limitation of ratio analysis atau keterbatasan analisis rasio. Jadi yang pertama berdasarkan biaya historis, kedua penggunaan estimasi, yang ketiga itu mencapai komparabilitas di antara perusahaan dalam industri tertentu, yang terakhir sejumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicitas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan dari slide 50 sampai dengan slide 60. Jadi di slide 50 ini ada comparative analysis. Di sini kita bisa lihat ada tabel dari perusahaan Amotek Chemical Corporation, itu considered cooperative statement. Jadi di sini ada perkiraan atau hasil dari tahun 1999 sampai dengan 2019. Nah, di sini tuh ada bagian sales and other revenue. Itu ada net sales. Jadi bisa kita lihat dari 20 tahun yang lalu, itu jumlahnya tuh 170.
dari 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009 itu 636,2, lalu di tahun 2015 ada 1077,5. Lalu di tahun 2016 ada 1176,2, dan di tahun 2017 ada 1309,7, di tahun 2018 ada 1350, serta di tahun 2019 sendiri ada 1600. Di mana bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun perusahaan analitik chemical ini mengalami kenaikan yang cukup drastis gitu. Lalu ada revenue, ini juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan totalnya itu selalu ada kenaikan. Nah, di bagian cost and other changes-nya itu terdiri dari cost of sales, depreciation and amortization, selling and administrative expense, interest expense, income tax, lalu dijumlahkan menjadi total dan mendapatkan net income pada tahunnya. Pada tahun 1999 itu mendapatkan net income sebesar 24,3. Di tahun 2009 itu mendapatkan 58. Di tahun 2015 mendapatkan 114,8. Di tahun 2016 mendapatkan 129,2. Di tahun 2017 mendapatkan 146,9. Di tahun 2018 mendapatkan 150. Dan di tahun 2019 juga mendapatkan 150. Jadi net income dari setiap tahunnya pada tahun 2018 dan 2019 itu sama. Di sini ada percentage carbon size analysis. Jadi di sini perusahaan Anetech Chemical Corporation ini membuat yaitu horizontal comprehensive analysis. Jadi di tahun 2019 kita menganalisis di tahun 2019 dan di tahun 2018. Cost of sales-nya di tahun 2018 itu sebesar 850. Sedangkan di tahun 2019 itu sebesar 1000, dan memiliki perbedaan atau selisih itu sebesar 150 US dollar. Di mana dari tahun 2018 ke 2019 ini cost of sales-nya itu meningkat sebesar 17,6%. Lalu ada depreciation and amortization, itu di tahun 2018 dan 2019 nilainya sama, yaitu 150. Berarti tidak ada perbedaan dan tidak ada kenaikan atau keturunan nilai. Lalu ada selling and administrative expense, yaitu di tahun 2018 sebesar 150, di tahun 2019 sebesar 225, di mana adanya perbedaan sebesar 75.000, yaitu adanya ketingkatan sebesar 50%. Di bagian interest expense-nya di tahun 2018 ini nilainya sebesar 25, di tahun 2019 nilainya sebesar 50. Lalu memiliki perbedaan sebesar 25, dan berarti memiliki kenaikan tingkatan itu dari tahun 2018 ke 2019 itu sebesar 100%. Lalu di bagian income tax-nya di tahun 2018 itu sebesar 75, di tahun 2019 itu sebesar 100. Dan memiliki perbedaan itu sebesar 25%, di mana tandanya income tax-nya dari perusahaan Anetech Chemical Corporation ini mengalami tingkatan sebesar 33,3. Di slide 52 ini masih sama, kita di sini menganalisis income statement-nya. Di net sales-nya itu amount-nya itu sebesar 1.600 US dollar. Lalu total dari net sales-nya ini, total revenue-nya itu sebesar 96%, sedangkan ada revenue 75, berarti kenanya itu 4%. Lalu ada pengurangannya. Pengurangannya itu ada cost of sales. Cost of sales-nya itu sebesar 1.000 di amount-nya, berarti percentage of total revenue-nya itu sebesar 60.
Lalu ada depreciation and amortization-nya itu sebesar 150, berarti percentage of total revenue-nya itu 9%. Selling and administrative expense-nya itu ada sekitar 225, di mana percentage of total revenue-nya itu sebesar 13%. Lalu ada interest expense-nya sebesar 50, berarti percentage of total revenue-nya itu sebesar 3%. Lalu ada income tax 100.000, di mana percentage of total revenue itu sebesar 6%. Lalu dijumlahkan menjadi 91%, maka total expense-nya itu sebesar 1.525.000 US dollar. Nah, dari yang di atas itu, dari total revenue dikurangkan dengan total expense, mendapatkan net income sebesar 150 US dollar, di mana 150 US dollar ini adalah percentage of total revenue sebesar 9%. Pada slide 53. Jadi IFRS pertama ini mensyaratkan informasi itu dalam persyaratan IFRS. Pertama, perusahaan harus transparan. Yang kedua, memberikan titik yang cocok. Lalu yang ketiga, memiliki biaya yang tidak melebihi manfaatnya. Nah, prinsip utama dalam mengkonversi dari GAAP nasional ke IFRS atau proses konversi adalah aplikasi retrospektif penuh dari semua IFRS. Di slide 54 ini kita membahas general guidelines atau petunjuk umum. Jadi tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu melaporkan IFRS. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus yang pertama adalah mengidentifikasi waktu untuk pernyataan IFRS pertamanya. Lalu yang kedua, mempersiapkan laporan pembukaan posisi keuangan pada tanggal transisi ke IFRS. Lalu yang ketiga, pilih kebijakan akuntansi yang mematuhi IFRS dan terapkan kebijakan ini secara retrospektif. Yang keempat, mempertimbangkan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian wajib. Yang kelima dan terakhir adalah buat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Untuk slide 55 ini kita membahas tentang relevant dates atau tanggal relevan. Setelah perusahaan memutuskan untuk mengkonversi ke IFRS, dia harus memutuskan tanggal berikut ini, yaitu tanggal transisi dan tanggal pelaporan. Jadi bisa kita lihat di kolom ini adalah statement under period GAAP-nya. Lalu di sini ada garis yang menandakan IFRS statement-nya. Di bagian sebelah kiri itu ada comparable period, di mana itu adalah date of transition, di mana pembukaan statement opening IFRS statement of financial position-nya itu di bulan Januari. Lalu di tengah-tengahnya itu ada beginning of first IFRS reporting period, di mana di tahun 2000 Januari, di tahun 2020 bulan Januari. Lalu ada di bagian sebelah kanannya itu ada first IFRS reporting period. Jadi itu adalah pencatatan pertama kali pada bulan selanjutnya, pada periode selanjutnya. Lalu di sini ada reporting date-nya itu di bagian Desember 31, 2020. Selanjutnya di slide 56 ini ada implementation step atau langkah-langkah dari implementasinya. Jadi membuka pernyataan posisi keuangan IFRS-nya ini. Prosesnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah sertakan semua aset dan liabilities yang dipersyaratkan oleh IFRS. Yang kedua adalah dikecualikan semua aset dan liabilities yang tidak diizinkan oleh IFRS. Yang ketiga adalah mengklasifikasi semua aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Lalu yang keempat adalah ukur semua aset dan liabilities sesuai dengan IFRS. Di slide 57 ini ada pengecualian dari perawatan retrospektif.
Dewan mengidentifikasikan tiga bidang di mana perusahaan dilarang dari aplikasi retrospektif dalam adopsi IFRS yang pertama kali. Yaitu yang pertama itu perkiraannya, yang kedua itu ada akuntansi melindungi nilai, lalu ada kepentingan non pengendalian. Pada slide 58 itu di sini kita juga membahas tentang pengecualian dari perawatan retrospektif, di mana perusahaan dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih area berikut. Yaitu yang pertama itu ada transaksi pembayaran berbasis saham, lalu yang kedua ada nilai wajar atau revaluasi sebagai biaya yang dianggap, lalu yang ketiga itu ada sewa, yang keempat itu ada imbalan kerja, yang kelima ada instrumen keuangan majemuk, yang keenam ada pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilities keuangan pada saat pengakuan awal, yang ketujuh ada liabilities penonaktifan termasuk dalam biaya properti, pabrik, dan peralatan, dan yang terakhir adalah biaya pinjaman. Pada slide 59, di sini ada presentasi dan pengungkapannya. Jadi laporan keuangan IFRS ini pertama, suatu entitas akan mencakup 3 laporan posisi keuangan, 2 laporan pendapatan komprehensif, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, lalu 2 laporan arus kas dan 2 pernyataan perusahaan ekuitas dan catatan terkait, termasuk informasi komparatif. Di slide terakhir, laporan keuangan IFRS yang pertama ini, perusahaan harus mencakup rekonsiliasi dari, yang pertama adalah dari ekuitasnya dilaporkan sesuai dengan IAAP sebelumnya ke ekuitas sesuai dengan IFRS pada tanggal transisi. Lalu yang kedua ini ada total pendapatan komprehensifnya itu sesuai dengan IFRS terhadap total pendapatan komprehensif lalu sesuai dengan GAP sebelumnya untuk periode yang sama. Nah, presentasi ini, kali ini sudah selesai. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Sparta dan teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Makasih semuanya. Terima kasih. Ya.